Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kembali kita dalam mata kuliah ya Pendidikan Kesehatan Masyarakat di Institusi. Hari ini kita akan membahas tentang beberapa metode ya penyuluhan. Kita lihat materinya. Ya, hari ini kita akan bahas tentang rencana intervensi dalam promosi kesehatan ya. Ya, hari ini kita bahas ya terkait dengan rencana intervensi promosi kesehatan yang sebenarnya materi ini terkait dengan ya materi-materi yang lainnya. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang pendidikan kesehatan profesional, pelayanan di kesehatan, baik itu di pendidikan kesehatan di rumah sakit ya, kemudian pendidikan kesehatan di layanan kesehatan ya, pendidikan kesehatan di lembaga pendidikan, dan kali ini kita akan membahas tentang rencana intervensi promosi kesehatan ya. Jadi topik kita adalah pemilihan strategi promosi kesehatan dengan penjajakan permasalahan organisasi dan melakukan evaluasi. Dalam pemilihan strategi promosi kesehatan ya, kita akan lihat beberapa strategi sebenarnya yang sudah umum kita lakukan ya, dan sudah biasa dan sering kita lakukan terkait dengan pemilihan strategi promosi kesehatan ini. Kita akan lihat, kita review kembali beberapa strategi yang sebenarnya sudah dilakukan ya. Yang pertama adalah strategi ceramah. Ceramah ini sebenarnya adalah sudah biasa kita lakukan ya. Sudah sering kita lakukan dengan berbagai metode ceramah ya. Nah, sebenarnya ceramah ini adalah sesuatu yang tidak asing bagi kita dalam melakukan promosi kesehatan ya. Bisa utamanya adalah strategi terkait dengan ceramah secara langsung ya. Kita lakukan kepada audien, kepada sasaran ya. Nah, tentu dalam ceramah ini ada materi yang kita sampaikan ya, kepada sasaran atau kepada audien ya. Ya, karena itu dalam ceramah ya memang sangat mudah dilakukan ya. Yang penting adalah kita menguasai materi yang kita sampaikan, itu saja ya ketika kita melakukan ceramah. Kemudian ketika kita melaksanakan ceramah juga tidak dalam keadaan demam panggung ya. Karena kita menguasai audien, kita menguasai materi, sehingga materi yang kita sampaikan itu dapat dipahami ya oleh kelompok sasaran atau audien ya. Karena kita membagi informasi dalam rangka memberikan stimulus ya, rangsangan berupa informasi, kemudian mempengaruhi pendapat atau opini yang diberikan kepada kelompok sasaran atau audien dalam hal ini ya. Kemudian mengubah cara berpikir mereka ya. Nah, oleh sebab itu alangkah baiknya dalam melakukan ceramah ini dilakukan secara interaktif ya, secara langsung, sehingga pesan yang kita sampaikan itu dapat diterima ya. Kemudian mereka dapat memfilter atau menyaring informasi yang kita sampaikan, terutama pesan-pesan yang bersifat verbal ya. Meskipun kalau kita lihat bahwa pesertanya biasanya dalam keadaan pasif ya ketika kita menyampaikan materi, kemudian sangat sedikit sekali interaksi dengan narasumber atau peserta lain. Ya sepertinya mereka tidak
terlalu melibatkan diri ya dalam proses interaksi ketika kita menggunakan ceramah. Oleh sebab itu ada strategi nanti, upaya kita dalam melakukan ceramah ini jangan sampai kaku dan monoton kan begitu. Tentu ini akan berbeda ketika kita menggunakan media online ya dalam menyampaikan ceramah ini. Kemudian yang kedua adalah menggunakan media massa ya. Ya, saluran komunikasi saat ini kan semakin berkembang ya. Jadi kita bisa saja menggunakan berbagai strategi menggunakan media ya medsos ya, media sosial saat ini dengan berbagai hal yang bisa kita kembangkan sebenarnya. Nah, saluran komunikasi ini menggunakan media massa tentu sasarannya adalah juga massa, jadi meluas ya. Jadi kelompok sasaran umum bisa diterima oleh semua orang, semua kalangan selama itu FYP ya. Nah, jadi kalau misalnya pesan yang disampaikan kemudian dapat diterima oleh banyak orang, ya kemudian semua segmen, akhirnya memang kelemahannya adalah tidak fokus ya pada materi itu. Kemudian strategi ini tidak efektif karena pesan dapat tidak khusus pada kelompok tertentu ya. Biasanya materi yang kita sampaikan karena ini bersifat umum, demikian juga kelompok sasarannya juga bersifat umum ya. Strategi ini memang efisien dari segi biaya ya, karena tadi kita bisa buat ya, dengan mudah saja, kemudian kita berikan pesan apa saja yang terkait dengan pesan yang kita sampaikan kepada audien. Meskipun pada waktu yang lalu ya misalnya televisi, radio, koran, majalah, outdoor, media-media lainnya kemungkinan besar sekarang sudah tidak laku lagi ya. Tetapi untuk media outdoor misalnya baliho ya, poster itu sangat masih diperlukan meskipun sebenarnya sasarannya adalah sangat terbatas sekali ya. Nah, tentu kita melihat perbedaan ya dalam memasarkan perilaku sehat dengan produk komersial ya. Karena kita ingin mengajak orang mengubah perilakunya, perilaku yang berisiko menjadi perilaku yang tidak berisiko, perilaku yang tidak sehat menjadi perilaku yang sehat ya. Ini harapan kita. Tentu akan berbeda dengan produk komersial yang diiklankan atau dipromosikan dengan berbagai media ya yang digunakan ya. Kemudian perilaku sehat sering bersifat menyakitkan. Artinya ketika kita memberikan informasi yang terkait dengan perilaku sehat, kebiasaan-kebiasaan yang yang biasa dilakukan yang bersifat buruk ya, itu kan harus dibatasi atau tidak dilakukan ya. Nah, misalnya tadinya setiap hari merokok, kemudian harapan kita adalah ya orang tidak merokok kan begitu ya. Dengan merokok akan merusak dirinya dan orang lain ya. Yang paling parah adalah orang lain karena berisiko 5 kali berisiko dibanding dengan orang yang merokok. Nah, ini kebiasaan yang buruk yang dilakukannya kemudian kita batasi supaya orang tidak merokok. Ini kan menyakitkan dari kebiasaan yang sudah rutin dilakukan dan merupakan bagian hidupnya, kemudian kita ubah untuk tidak melakukan sesuatu yang dia senangi kan gitu. Kemudian merubah perilaku sehat perlu waktu yang ya lama ya, memakan waktu yang panjang ketika kita ingin mengubah perilaku, karena segmentasi atau domain yang kita ubah itu tidak hanya terkait dengan pesan atau informasi yang kita sampaikan, tapi juga terkait dengan pengetahuan ya. Bisa saja apa yang kita sampaikan belum tentu diterima oleh seseorang. Kemudian sikap, karena sikap ini biasanya sudah tertanam dalam diri individu ya. Tertanam dalam diri individu sehingga dia bisa saja dia mereject atau menolak pesan yang disampaikan ya. Kemudian keberhasilan kampanye perilaku sehat ya harus mencakup skala yang sangat luas sekali ya. Semua segmen ya. Jadi tidak terbatas. Misalnya kalau kita kampanyekan perilaku sehat terkait dengan aktivitas fisik saja ya. Nah, itu kan harus semua kalangan, semua masyarakat itu harus bisa melakukannya ya. Sementara di produk komersial ini tidak begitu luas, dia cukup 2-3% dari sasaran ya dianggap sudah baik, sudah cukup ya. Sudah mewakili ya pesan yang disampaikan, kemudian nanti bisa saja berkembang. Tentu ini berbeda dengan perilaku sehat ya. Kemudian anggaran kampanye kesehatan itu jauh lebih kecil ya, sehingga kita tidak bisa membuat ya kampanye atau promosi kesehatan itu secara lebih meluas ya. Ya meskipun sekarang banyak yang
media sosial yang gratis bisa kita gunakan seperti misalnya YouTube ya, kemudian TikTok, snack video kan begitu ya, FB, IG kan begitu. Itu bisa kita gunakan saat ini untuk menyampaikan pesan-pesan kesehatan ya. Kemudian instruksi individual ya, yang bersifat individual ya. Tetapi kelemahan dalam instruksi individual sifatnya juga individual, tentu sifatnya adalah perorangan. Jadi orang per orang. Dalam tatanan pasien disebut dengan istilah konseling atau kita kenal dengan patient education, pendidikan pada pasien ya. Atau konseling, personal konseling ya, perorangan ya. Tentu tadi bersifatnya individual. Nah, digunakan perbedaan karakteristik sasaran sangat besar. Misalnya ketika kita mendapatkan klien, ya katakanlah Pak klien yang menderita penyakit diabetes, kemudian yang satu lagi adalah menderita hipertensi, maka tentu perlakuannya berbeda. Jadi itu adalah meskipun pesan yang kita sampaikan itu efektif ya terkait dengan masalah orang tersebut dan orang bisa bertanya tentang upaya untuk pencegahan dan peningkatan kesehatan, tetapi memakan waktu yang lama untuk satu orang ya. Nah, ini kalau yang instruksi individual ya. Kemudian penyuluhan memberikan advokasi solusi permasalahan kesehatan berdasarkan pada kebutuhan individual. Jadi setiap individu tentu kebutuhan informasi kesehatannya berbeda antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan masalah kesehatan yang dihadapi. Meskipun demikian, meskipun tidak efektif ya pesan yang kita sampaikan karena memakan waktu yang begitu lama untuk satu orang atau beberapa orang ya, tetapi pesan yang kita sampaikan itu memang langsung kepada sasaran ya, artinya pesan yang kita sampaikan dapat mengubah secara langsung persepsi, pandangan, pengetahuan yang kita sampaikan, karena pada saat itu juga terjadi proses feedback ya, umpan balik setiap penjelasan yang kita sampaikan ya. Perlu kita berikan kesempatan untuk memberikan mengajukan pertanyaan ya, upaya-upaya apa yang dilakukan dalam upaya untuk mencegah dan meningkatkan kesehatan ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah simulasi ya. Jadi simulasi adalah metode eksperimental ya, di mana model situasi nyata digunakan untuk merangsang atau membantu proses pembelajaran ya. Jadi ketika kita membawa model ya, model yang mirip dengan aslinya ya. Ya bisa saja yang asli itu jadi model kan begitu ya. Nah, itu semakin mirip dengan situasi nyata semakin baik simulasi yang dilakukan ya. Karena ketika kita memberikan model, memberikan contoh yang nyata, ini memudahkan pemahaman bagi kelompok sasaran atau audien terhadap pesan yang kita sampaikan ya. Simulasi ini cocok untuk meningkatkan motivasi dan mengubah sikap seseorang ya, agar mereka mau berperilaku sebagaimana yang kita harapkan. Kemudian modifikasi perilaku ya, yaitu dengan memodifikasi perilaku spesifik berdasarkan prinsip pengkondisian melalui rangsangan dan konsekuensi. Misalnya contoh ya, di teori misalnya rangsangan, anteseden, perilaku, spesifik, kemudian konsekuen ya. Konsekuennya nanti rangsangan atau anteseden ini adalah informasi yang kita sampaikan ya, stimulus yang kita sampaikan. Kemudian perilaku spesifik tadi, misalnya apa yang ingin kita ubah gitu ya. Kemudian contoh misalnya iklan televisi ya. Kemudian itu sebagai rangsangan. Jadi iklan untuk membeli produk tertentu ya. Kemudian contoh konsekuensi positif misalnya hadiah, pujian ya, atau apapun yang terkait dengan konsekuensi positif ya. Kemudian contoh konsekuensi negatifnya adalah sanksi. Kemudian dari konsekuensi yang kita berikan atau perilaku spesifik yang kita berikan ya, berupa hadiah, pujian, dan sanksi ya. Kalau dia konsekuensi positif berupa hadiah atau pujian, konsekuensi negatif atau sanksi, diharapkan terjadinya perubahan perilaku ya. Perilaku itu karena adanya hadiah atau pujian ya, atau katakanlah apapun yang diberikan ya, atau mungkin juga bisa berkonsekuensi negatif ya, sanksi, hukuman ya, pengucilan. Nah, jadi ini contoh bahwa ketika rangsangan diberikan kemudian konsekuensinya bisa
bisa positif, bisa negatif dalam merubah perilaku spesifik tadi. Kemudian pengembangan masyarakat, ya. Proses yang berorientasi pada metode pengorganisasian masyarakat, ya, yang menekankan pada pengembangan kemampuan ya masyarakat, kemudian keterampilan dan pemahaman pada masyarakat tertentu, ya. Strategi ini digunakan berdasarkan kemandirian, kesepakatan bersama dalam memecahkan masalah kesehatan yang dihadapi. Jadi masyarakat itu diberdayakan sehingga mereka memiliki kemampuan, keterampilan untuk mengatasi masalah kesehatan mereka sendiri, ya. Penyuluhan bertindak sebagai fasilitator, ya. Evaluasi strategi ini lebih sulit dibanding dengan strategi lain karena efeknya terjadi waktu yang begitu lama, ya. Ketika kita melakukan perubahan, memberdayakan masyarakat secara bersama-sama, kemudian dengan apa yang kita lakukan terjadi perubahan, ya. Kemampuan mereka yang tadi sangat tergantung menjadi mandiri dalam menyelesaikan masalah-masalah kesehatan. Nah, kemudian aturan dalam memilih strategi. Tentu dari 6 strategi yang kita lakukan dalam melakukan intervensi promosi kesehatan, ya kita pilih cukup 3 saja dari 6 itu, ya. Jadi dari 6 kita pilih 3. Kemudian umumnya penggunaan media sering digunakan dalam promosi kesehatan. Jadi biasanya kita menggunakan media. Jadi tidak karena terkait dengan jangkauan, ya, jangkauan pesan yang disampaikan. Semakin lama program, maka semakin banyak strategi yang bisa digunakan dalam melakukan promosi kesehatan. Misalnya kalau kita menggunakan ceramah, kita didukung juga dengan leaflet, booklet, dengan misalnya medsos, media TikTok, Facebook, atau IG, ya. Ini adalah upaya yang kita lakukan dalam upaya untuk meningkatkan perubahan pengetahuan tadi, perubahan sikap, kemudian tindakan, ya. Dimulai dengan strategi yang paling murah, yang sederhana bisa kita lakukan, ya. Misalnya tentang PHBS, ya, perilaku hidup bersih dan sehat, misalnya. Ini bisa kita sampaikan dengan berbagai media sosial yang bisa merubah pengetahuan dan sikap mereka, ya. Misalnya pada 6 bulan, ya, ASI eksklusif misalnya. Ini kan sederhana, ya. Berikan ASI eksklusif selama 6 bulan tanpa MPASI. Nah, ini kan mudah, meriah, yang selama ini mungkin paradigma ibu-ibu, baik ibu-ibu yang primipara, ya, multipara maupun grandi, memberikan asupan anaknya itu pada usia 4 bulan sudah diberikan MPASI, ya. Padahal seharusnya mereka sampai 6 bulan, ya, ASI eksklusif. Ini bisa kita sampaikan sederhana tetapi bisa memberikan informasi maksimal, mengubah paradigma lama yang biasanya 4 bulan sudah diberikan beras tepung beras kan gitu, atau juga diberikan pisang gitu, ya, atau hal-hal lainnya yang lunak, ya, yang sebenarnya belum bisa dicerna oleh bayi, ya, sampai umur 6 bulan. Nah, ini kan penting kita lakukan pendidikan kesehatan bagi ibu, ya. Kemudian semakin kompleks permasalahan perilaku yang akan diintervensi, maka semakin banyak strategi yang kita gunakan, ya. Jadi semakin banyak, ya, kompleksitas permasalahan kesehatan, ini tentu bisa kita gunakan berbagai media dalam melakukan pendidikan kesehatan. Jadi tidak hanya ceramah saja, ya, karena ceramah ini kan memiliki keterbatasan, ya, harus mengumpulkan banyak orang, ya. Ya, dimanapun sebenarnya kita bisa melakukan pendidikan kesehatan, apalagi di era digitalisasi, penggunaan media sosial yang marak dan hampir semua orang ya bisa menerima itu, gitu, ya. Kemudian strategi yang mempengaruhi faktor predisposing umumnya mempunyai efek yang singkat, ya. Misalnya kalau di predisposing ini adalah terkait dengan pengetahuan, sikap, ya. Kemudian jenis kelamin, hal yang sifatnya adalah predisposing, ya. Kemudian permasalahan di dalam organisasi, ya. Ketika kita melaksanakan promosi kesehatan, tentu ini ada kaitannya dengan organisasi di mana kita berada, ya, sebagai wakil dari organisasi, ya, dalam melakukan promosi kesehatan. Nah, berbeda dengan memang kalau itu sifatnya individual, ya. Ya, kalau misalnya individual kita gunakan medsos, gitu kan, gitu, untuk melakukan edukasi kepada masyarakat atau memberikan informasi kepada masyarakat, itu tidak menjadi persoalan.
Tetapi ketika itu mewakili organisasi dan kepentingan organisasi, di mana kita berada, di mana kita bekerja, tentu yang paling utama adalah terkait dengan alokasi sumber daya ya. Nah, sumber daya ini bisa saja sumber daya finansial dan sumber daya manusia ya. Kemudian terkait dengan penganggaran, memang kita tahu bahwa biaya promosi kesehatan itu lebih kecil ya bila dibandingkan dengan promosi komersial ya. Ya, karena tadi sifatnya adalah biasa bersifat eksidental ya. Sesaat saja ya. Kalau ada kasus ya baru kita melakukan promosi kesehatan ya. Ya, kalau tidak ada kasus ya diam kan begitu. Seharusnya kan memang secara berkelanjutan ya, karena setiap informasi yang kita sampaikan itu tidak semua orang yang sama menerima pesan itu ya. Setiap saat orang akan mendapatkan informasi dari orang yang berbeda-beda gitu. Oleh sebab itu, sebagai bentuk upaya kita adalah bagaimana kita memberikan andil kita, memberikan informasi kepada masyarakat luas pentingnya perubahan perilaku untuk menuju hidup sehat. Kemudian sumber daya manusia ya, terkait dengan berapa lama yang dibutuhkan ya selama kita melakukan promosi kesehatan ya, misalnya sehat di usia senja. Ini kan banyak orang-orang yang lansia kemudian berisiko terhadap kesehatan. Sebenarnya ini disebabkan karena adanya penyakit ya yang diderita oleh lansia, umumnya adalah hipertensi gitu kan. Kemudian gastritis gitu kan. Kemudian rematik artistik kan begitu ya. Pada lansia ini bisa kita lakukan pendidikan kesehatan pada lansia ini supaya mereka meskipun lansia tetapi tetap produktif dan sehat ya. Kemudian memerlukan keahlian tertentu ya, terutama dalam pengembangan media pendidikan kesehatan ini ya. Jadi diperlukan media keahlian seseorang yang bisa mendukung pekerjaan kita, dalam hal ini pengembangan media. Oleh sebab itu penting ya dilakukan pelatihan, pengembangan terkait penggunaan media sosial ini dalam upaya untuk mengembangkan promosi kesehatan ya. Kemudian perencanaan waktu ya, rekrutmen, pelatihan ya. Kalau ini terkait dengan program organisasi, maka organisasi berupaya untuk melakukan rekrutmen ya, pelatihan dan sebagainya ya, dalam rangka untuk menyediakan orang-orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan pendidikan kesehatan ya. Apalagi sekarang sebenarnya lebih banyak yang dituntut itu adalah terkait dengan kemampuan orang per orang dalam mengembangkan media pendidikan kesehatan ya. Karena ya ketika kita menggunakan medsos saja, pesan yang kita sampaikan kemudian bisa mengubah pengetahuan dan sikap seseorang sehingga mereka berperilaku sesuai dengan perilaku kesehatannya. Kemudian diagnosis administrasi ya, analisis internal program. Di internal program misalnya apakah program tersendiri atau bagian dari proyek besar ya ataukah ini sifatnya rutin. Misalnya ketika kita ada kasus, misal katakanlah kasus rabies ya di suatu daerah, kita mulai melakukan promosi kesehatan kan begitu, upaya pencegahan, vaksinasi ya, supaya masyarakat menyadari pemeliharaan hewan ternak ya, dipelihara, kemudian hewan yang terindikasi dapat menularkan rabies gitu ya. Nah, ini kita buat, apakah ini program besar untuk pemberantasan atau rabies ya, membatasi eliminasi rabies, atau ini adalah kegiatan rutin. Misalnya ketika kasus rabies naik ya, kemudian ada kasus yang juga tetap berjalan, misalnya hipertensi, diabetes mellitus, penyakit PTM, penyakit tidak menular kan begitu. Nah, meskipun tadi ada penyakit menular, tapi juga ada penyakit tidak menular ya yang terus saja berlangsung dan terjadi ya, yang bisa saja menimbulkan risiko kecacatan ya, kesakitan apabila ini tidak dilakukan secara kontinuitas ya, berkelanjutan. Kemudian faktor yang perlu dipertimbangkan adalah besar dan kompleksitas program ya. Apakah skopnya adalah besar, skala kabupaten, atau hanya wilayah kerja puskesmas ya. Kemudian penempatan fisik dan organisasi ya, staf, pendanaan dan sistem pendukung yang dapat memperlancar kegiatan atau program itu dapat terlaksana dengan baik. Kemudian analisis internal organisasi, yaitu misalnya kebaharuan relatif program dalam organisasi. Apakah program yang dibuat ini replikatif ya, mengikuti program-program yang sudah lalu atau sudah pernah dilakukan, atau ini adalah sesuatu yang baru ya dilakukan. Kemudian tingkatkan
di mana program dikenal dan dihargai sebagai sebuah intervensi ya. Biasanya kalau kita sebut intervensi tentu biasanya lebih ada kaitannya dengan penyuluhan kan begitu ya, penyuluhan intervensi. Padahal tidak hanya sekedar penyuluhan intervensi, kita bisa juga menggunakan media-media tadi ya yang familiar dengan masyarakat, yang bisa menyentuh kepentingan masyarakat. Misalnya kalau di masyarakat desa tentu kita sulit menggunakan media sosial ya dalam melakukan pendidikan kesehatan karena mereka sulit untuk mengakses ya internet mungkin ya untuk mendapatkan informasi. Tetapi tentu berbeda dengan masyarakat kota yang bisa kita sentuh ya dengan pesan-pesan kesehatan. Kemudian status program ya, apakah ini program tadi, program besar atau program kecil, atau program itu sifatnya tentatif atau sesaat saja ketika kasus itu bisa terjadi. Misalnya kalau kita lihat di TB paru misalnya, itu kan programnya panjang ya. Nah, panjang programnya, sementara kalau misalnya ada rabies kasusnya, maka itu sifatnya pendek, tentatif, hanya pada saat itu saja. Kemudian efek program terhadap organisasi, ya, kontribusi program yang dibuat terhadap kontribusi terhadap tujuan organisasi, yaitu dalam rangka menurunkan kasus morbiditas, ya, menurunkan angka kesakitan, menurunkan angka jumlah orang yang menderita dari penyakit yang dibuatkan program tadi. Misalnya pokoknya adalah pada program tuberkulosis paru misalnya atau TB paru. Ternyata ketika program itu dibuat tidak memberikan dampak perubahan penurunan kasus TB paru misalnya. Ini kan juga berdampak terhadap organisasi ya. Kemudian adanya kesiapan organisasi untuk berubah ya. Berubah sesuai dengan paradigma ya, visi misi organisasi, yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ya. Oleh sebab itu organisasi harus bisa berubah menjawab tantangan ke depan terkait dengan upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Kemudian analisis antar organisasi, yaitu mengetahui hubungan tingkat di mana pihak luar mensponsori organisasi dapat mempengaruhi perkembangan program. Misalnya kalau di rabies tadi, maka kita akan bekerja sama ya, misalnya dinas kesehatan akan bekerja sama atau puskesmas bekerja sama dengan dinas lain, misalnya dinas peternakan ya, terkait dengan vaksin terhadap hewan-hewan yang diduga bisa menularkan rabies ya, seperti anjing, kucing, monyet gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan ya, bisa kerjasama karena memang kewenangannya itu bukan di puskesmas atau dinas kesehatan. Kemudian evaluasi program, ya, tingkat evaluasi, bahwa evaluasi program itu mesti dapat dilakukan karena evaluasi adalah menilai apakah program yang dibuat itu memberikan dampak perubahan yang berarti bagi penurunan kasus tadi ya, yang kalau itu dilakukan maka dia akan memberikan dampak perubahan yang ya lebih baik ya. Tingkat evaluasi ini bisa evaluasi proses, yaitu process evaluation, di mana evaluasi terhadap tindakan profesional untuk pemantauan kualitas standar profesional yang digunakan ya, ketika program itu sedang berjalan ya. Jadi ketika program itu berjalan maka bisa saja dilakukan evaluasi yang disebut sebagai evaluasi proses ya. Kemudian yang kedua adalah evaluasi dampak atau impact evaluation, yaitu evaluasi terhadap perubahan faktor predisposisi, faktor pemungkin dan faktor penguat, atau kita kenal istilah predisposing, enabling, dan reinforcing ya, yang kita lakukan kemudian harapannya terjadi perubahan ya. Kemudian evaluasi terhadap perubahan perilaku ya. Memang ini agak sulit untuk mengukurnya, tetapi ini bisa dilakukan dengan menggunakan kuesioner ya. Perubahan ketika sebelum itu dilakukan intervensi, kemudian sesudah dilakukan intervensi dan diberikan jarak ya. Jangan sampai ketika pada saat itu juga kita intervensi, sebelumnya kita berikan kuesioner ya terkait dengan pengetahuan sikap dan tindakan, kemudian pada hari pasca atau setelah tes kita berikan pada soal yang sama ya. Harus diberikan jarak sehingga kita bisa melihat perubahannya, misalnya 1 bulan ya. Artinya kita melihat bahwa selama 1 bulan itu bisa kita lihat perubahan-perubahannya. Kemudian yang berikutnya adalah evaluasi hasil atau outcome evaluation ya. Evaluasi apakah terhadap perubahan atas mortalitas ya dan morbiditas tadi ya, terkait dengan angka kematian, kemudian penyakit ya. Ini bisa dilakukan. Misalnya angka meningkatnya UHH, usia harapan hidup, kemudian penyakit
menurunnya kasus-kasus tertentu ya, baik itu penyakit menular maupun yang tidak menular. Kemudian angka accident rate-nya, yaitu rata-rata accident rate-nya tidak terjadi peningkatan ya. Kemudian prevalensi dapat dipengaruhi oleh program, misalnya kasus itu sudah masuk dalam prevalensi tahun ini, kemudian diintervensi, kemudian terjadi penurunan kasus gitu ya. Kemudian manfaat sosial apa yang dapat diterima oleh masyarakat ya terkait dengan program tersebut ya. Misalnya yang jelas adalah terjadi penurunan kasus kan, harapannya begitu ya. Itu yang membawa dampak bagi kesehatan masyarakat. Kemudian dengan adanya kasusnya semakin kecil ya, maka mobilitas aktivitas masyarakat semakin produktif ya. Kemudian sering tidak efisien karena memakan waktu yang lama ya, rentang waktunya tadi karena terkait dengan pengetahuan ya, perubahan sikap dan tindakan, karena itu terkait dengan perilaku maka memerlukan waktu yang panjang. Tidak mungkin hanya setelah kita lakukan intervensi maka perubahan itu terjadi. Mungkin ini saja yang bisa sampaikan, mudah-mudahan kita bisa diskusikan ya. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya, silakan. Iya, betul, betul, betul. Iya, betul. Iya, ya push up misalnya. Betul, betul, betul. Iya, 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 iya. Hmm, iya, 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 iya. Ya, terima kasih Pak Gatot ya. Ya memang eh, waktu COVID kemarin kan ketika ditemukan orang tidak menggunakan masker, kemudian disanksi push up ya. Kemudian meskipun demikian juga diberikan juga masker kan, hadiah ya. Ya, jadi ada dua strategi, sanksi dan reward kan begitu ya. Nah, hadiah. Kemudian di samping itu juga peringatan, disampaikan pesan ya Pak, besok-besok kita sebaiknya menggunakan masker ketika berjalan keluar. Jadi ada tiga strategi sebenarnya tadi yang bisa disampaikan ya. Nah, demikian juga harapannya ketika penerapan oven defecation free atau ODF ya. Nah, itu bisa sebenarnya dilakukan. Tapi kan biasanya program itu tidak berkesinambungan atau tidak sustainable ya pada saat itu saja. Misalnya diberikan ya cuma sanksinya ya tentu tidak seperti sama dengan COVID kan begitu ya, ketika di ODF ya kita buat sanksi yang sifatnya lebih familiar ya dengan masyarakat, misalnya tadi atau bantuan dikurangi kan begitu ya, untuk desa kan begitu, sehingga desa ini merasa ya, misalnya anggaran desa kalau belum ODF anggarannya tidak dinaikkan atau tidak ditambah kan begitu ya. Nah, sehingga desa itu punya tanggung jawab gitu kan. Nah, ini kan bisa sebenarnya ya. Atau desa itu berkewajiban untuk membangun toilet komunitas kan begitu ya. Ya, itu bisa dilakukan. Kalau tidak diberi anggarannya diperkecil ya kan, atau tidak diberikan fasilitas tertentu oleh pemerintah kabupaten kan. Nah, ini kan bentuknya adalah sanksi perubahan perilaku ya. Nah, jadi harapannya adalah tidak hanya pihak ya dinas kesehatan, tapi juga peran Pemda dan desa itu
memberikan andil ya bagi perubahan perilaku tadi ya. Nah itu Pak mungkin strategi yang bisa digunakan ya. Silakan, ada lagi mau diskusikan? Hmm. Hmm. Oh, iya, 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 iya. Hmm. Iya betul. Hmm. Hmm. Iya betul. Milenial, iya betul. Iya betul betul. Hmm. Iya betul betul. Bagus sekali Pak. Viewer. Iya. Hmm. Iya betul. Iya betul. Betul 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 betul. Betul betul betul. Betul. Itu pun harus jam 10 malam Pak sekarang. Harus di atas jam 10 malam. Iya. Iya betul betul. Iya, jadi memang anggaran anggaran promosi kesehatan ini memang ya kecil ya. Karena tadi sebenarnya terkait dengan sumber daya manusia. Sumber daya manusia kita yang tidak mumpuni ya untuk menangani masalah-masalah itu. Karena umumnya kalau kita lihat segmentasi masyarakatnya itu kan misalnya desa, kota, kota besar kan begitu ya. Nah, jadi segmentasinya. Kemudian umumnya sasarannya itu kan tidak terlalu spesifik ya. Ya, hanya pada golongan tertentu saja. Pun kalau dia menonton, di scrollnya dengan lebih cepat kan begitu ya. Apalagi tidak dianggap tidak penting kan begitu scrollnya saja. Tapi yang penting jangan scroll dulu misalnya. Ini informasi penting. Nah, itu kan juga penting ya. Kita menyampaikan itu. Jadi sehingga pesan itu juga harus dibarengi dengan pesan sebelumnya kan begitu. Nah, di samping pesan yang ingin kita sampaikan. Ya memang ya mesti ada ikhtiar upaya tadi, maka di dalam penggunaan poster, penggunaan leaflet itu di desa-desa masih sangat diperlukan kan begitu. Baliho itu kan sangat diperlukan, tapi untuk masyarakat kota generasi milenial gitu kan, misalnya kalau kita lihat di FB ini kan umumnya ya 40 tahun ke atas ya. Ya, dia kalau udah dia di bawah itu enggak lagi familiar. Rata-rata saya lihat gitu kan di FB itu ya orang yang tua yang ya mau berbagi informasi kan begitu apa yang terjadi. Sementara kalau kita lihat di IG umumnya dan TikTok itu adalah ya generasi milenial yang yang melek teknologi ya. Nah, ya misalnya anak sekolah ya. Nah, itu sudah TikTok dan IG kan begitu ya. Nah, itu kan sasarannya misalnya materinya tentang remaja misalnya. Nah, jadi materi yang terkait dengan kesehatan remaja, PHBS misalnya ya. Kemudian tentang lingkungan kan begitu. Ini bisa disampaikan misalnya kesehatan reproduksi remaja kan begitu, materinya sesuaikan segmentasi usianya kan begitu ya. Nah, kalau misalnya tadi di desa umumnya ya apa? Ya terkait dengan lingkungan juga gitu kan. PHBS juga kan begitu ya. Sanitasi ya, ini bisa disampaikan di masyarakat desa sesuai dengan isu kesehatan pada saat itu. Apalagi misalnya di Intikong ini kan rabies Pak ya. Nah, ya rabies ya. Ya perlu juga nanti kan vaksinasi itu membuat kandang untuk
apa atau membatasi atau memberikan tanda ya kepemilikan hewan-hewan ternak itu kan atau peliharaan kan gitu, atau istilah bahasa asing disebut dengan pet animalnya kan. Nah, diberikan tanda bahwa itu ada pemiliknya kan, jangan sampai ada anjing-anjing liar atau kucing-kucing liar gitu yang bisa menularkan rabies ini kan gitu. Ya memang ekstra kerja berat lah dengan yang penting adalah ya dalam kelompok diskusi puskesmas misalnya itu bisa disampaikan ide-ide kawan-kawan, misalnya di brainstorming kira-kira idenya apa kan begitu. Jadi jangan sampai mikir sendiri kan begitu, mikir sendiri capek sendiri laksanakan sendiri akhirnya kan begitu ya. Jadi buat keputusan ini kalau alangkah baiknya adalah secara bersama-sama dan bisa dikerjakan secara bersama-sama dengan melibatkan masyarakat luas kan begitu. Silakan, mungkin ada Bu Margareta, Bu Agatha lagi dalam perjalanan Bu Agatha ya? Di Jogja nampaknya, iya. Di Jogja. Oh jauh ya? Eh, iya. Stok masih banyak ya, anggaran masih oh, Pangkal Pinang, Bangka Belitung ya? Iya, iya. Iya, iya. Jadi pulang ke Pontianak Putus Cibau kapan? Oh, masih lama ya. Eh, Oh, iya. Oh, iya. Iya. Hmm. Ini yang proposal skripsinya penelitian gimana? Cepat lanjut. Sambil-sambil. Nah, iya. Tahap ini kan sekarang pengumpulan data udah dikumpulkan. Belum, dari kerjakan. Ya dikerjakan. Kalau misal Bu Agatha kan bisa minta orang lain tuh enumeratornya kan gitu ya. Kumpulkan datanya, nanti data dikumpulkan, di entry, diolah, baru dibahas ya datanya. Sebenarnya yang penting adalah pengumpulan data itu. Nah, kalau datanya sudah terkumpul, ya tentu mudah untuk menganalisis datanya. Pak Gatot gimana Pak Gatot perkembangannya skripsinya? Ya, ya, ya. Ya, cepatnya lah ya. Ya, dikerjakan pelan-pelan, satu hari berapa, ini kan berapa halaman kan begitu ya. Nah, memang kalau tidak dimulai. Iya, iya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya. Selamat pagi ya. Ya, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.